Cerita dimulai dengan Kang Sangeng, seorang pemuda yang datang bersama kekasihnya Minsuk untuk melihat-lihat rumah. Keduanya tampak antusias membayangkan hidup bersama. Meski kenyataannya mereka belum memiliki cukup uang, Sangeng tetap bersemangat dan yakin suatu hari bisa membeli rumah di ibu kota. Namun harapannya langsung runtuh saat melihat harga rumah yang mereka incar sangat mahal. Tak menyerah, mereka mencoba peruntungan lewat undian perumahan. Sayangnya, hasilnya kembali tidak berpihak pada mereka. Minsuk digambarkan sebagai sosok yang sangat teliti dalam urusan angka dan keuangan. Bahkan tanpa diminta, ia juga mengatur keuangan Sangeng karena menganggapnya sebagai hobi. Sikapnya tegas dan nyaris tanpa toleransi terhadap pengeluaran yang tidak perlu. Suatu ketika, ponsel Sangeng berbunyi menandakan pesanan online telah dikirim. Ia langsung bersikap aneh dan berusaha menyembunyikan notifikasi tersebut. Namun Minsuk memaksa melihatnya. Akhirnya Sangeng mengaku bahwa ia membeli sepeda dengan alasan agar bisa lebih menghemat biaya transportasi. Tak disangka, Minsuk justru tiba-tiba mengajak Sangeng menikah. Menurutnya, dengan menikah, peluang mereka mendapatkan rumah akan lebih besar. Adegan kemudian membawa kita ke masa lalu saat Sangeng belum berpacaran dengan Minsuk. Kala itu, Minsuk pernah mengatakan ingin mengakhiri hubungan karena merasa terlalu banyak uang yang terbuang selama masa pendekatan. Sangeng yang mendengar hal itu langsung merasa sedih dan hendak pergi. Namun Minsuk menarik tangannya dan menjelaskan maksudnya uang mereka terus habis karena proses mendekati satu sama lain. Ia harus sering berganti pakaian, sementara Sangeng selalu mentraktirnya. Karena itulah, Minsuk mengusulkan agar mereka langsung berpacaran saja. Sejak saat itu, mereka menjalin hubungan selama 9 tahun. Kini Minsuk bahkan berjanji akan membelikan Sangeng PS jika ia bersedia menikah. Sangeng akhirnya mengangguk dan menyetujui ajakan tersebut. Tak lama kemudian, Sangeng menerima pesan dari ayahnya yang memintanya pulang ke kampung halaman. Keesokan paginya, ia pun menuruti permintaan itu dan segera berangkat. Setibanya di rumah, ayahnya memanggilnya. Disinilah kita diperkenalkan pada Tuan Kang, ayah Sangeng, seorang pria yang selalu sial dalam urusan uang. Ia merupakan korban krisis IMF dan sejak itu hidupnya tenggelam dalam lilitan utang. Bahkan pernah suatu hari, sang ayah memaksa mengambil uang tabungan celengan miliknya. Hal itu membuat Sangeng menyimpan rasa benci. Karena menganggap ayahnya tidak bertanggung jawab dan gagal menafkahi keluarga. Tuan Kang kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah pensiun dan akan segera menerima dana pensiun. Namun tiba-tiba, ia menghampiri Sangeng dan bertanya apakah ia membawa uang. Tanpa menunggu jawaban, sang ayah langsung mengambil uang dari dompetnya, lalu menjabat tangannya dengan sangat erat. Dengan ekspresi serius, Tuan Kang mengatakan bahwa dirinya akan mewariskan sesuatu. Ia mengklaim bahwa selama ini ia sudah menjalankan tugasnya, dan kini giliran Sangeng untuk melanjutkannya. Dan pada saat itulah, kejadian aneh terjadi. Terungkap bahwa keluarga Kang selama berabad-abad secara turun-temurun memiliki kekuatan super yang digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Setelah kekuatan itu berpindah, sang ayah langsung mengujinya dengan menembakkan paku ke arah dahinya. Setelah paku itu ditembakkan ke dahinya, Sangeng terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat ia akhirnya siuman, hal pertama yang ia lakukan adalah mempertanyakan apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Ia kebingungan dan tidak memahami maksud ayahnya melakukan semua itu. Tuan Kang lalu menjelaskan bahwa kekuatan super keluarga mereka kini telah sepenuhnya diwariskan kepadanya. Ia mengatakan bahwa kekuatan tersebut akan semakin kuat tergantung pada jumlah uang yang dimiliki oleh penggunanya. Semakin banyak uang tunai yang mereka pegang, maka semakin besar pula kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Namun kekuatan ini memiliki konsekuensi besar. Setiap kali digunakan, seluruh uang tunai yang dimiliki akan menghilang dan berubah menjadi uang receh berupa koin. Dengan kata lain,
Kekuatan itu secara langsung menghabiskan uang pemiliknya. Mendengar semua itu, Sang Eng langsung menolak. Ia tidak ingin memiliki kekuatan aneh tersebut dan meminta ayahnya untuk mengambilnya kembali. Namun Tuan Kang menjelaskan bahwa kekuatan itu tidak bisa dikembalikan. Sebelum berpisah, Tuan Kang memberikan kartu nama seseorang bernama Jongja. Ia menyuruh Sang Eng menghubungi orang itu jika suatu hari ia mengalami masalah besar. Dalam perjalanan, Sang Eng merasa aneh, bingung, dan tidak percaya bahwa semua yang dialaminya benar-benar nyata. Dalam kondisi kalut, ia langsung menemui Minsuk dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Sayangnya, Minsuk sama sekali tidak mempercayainya. Ia justru menuduh Sang Eng sedang mencari alasan untuk menghindari pembicaraan soal pernikahan. Untuk membuktikan ucapannya, Sang Eng mengambil selembar uang 10.000 won dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Ia lalu mencoba menggunakan kekuatan tersebut di depan Minsuk. Setelah itu terjadi, Sang Eng menunjukkan bahwa uang di sakunya telah menghilang, namun Minsuk masih belum percaya. Ia menuduh Sang Eng telah belajar sulap dan memintanya melakukan percobaan sekali lagi. Ketika hasilnya tetap sama, barulah Minsuk benar-benar yakin bahwa kekuatan itu nyata. Ia kemudian mengajak Sang Eng ke suatu tempat dan memintanya memperbaiki besi yang rusak menggunakan kekuatan tersebut. Namun karena Sang Eng tidak membawa uang, ia gagal melakukannya. Kini Minsuk sepenuhnya percaya pada kekuatan itu. Ia mulai menghitung dan mencoba memahami cara kerjanya. Sekaligus mencari kemungkinan apakah kekuatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Namun setelah dipikirkan matang-matang, mereka tidak menemukan celah apapun. Pada akhirnya, Minsuk menyimpulkan bahwa kekuatan itu sama sekali tidak berguna. Ia bahkan meminta Sang Eng untuk tidak menggunakannya lagi. Setelah Minsuk pergi, Sang Eng menyadari masih ada uang tunai di sakunya. Ia pun mencoba melompat tinggi dengan memanfaatkan uang tersebut. Saat berada di udara, ia menatap langit sore dan akhirnya menyadari sesuatu. Ia menyimpulkan bahwa ayahnya sebenarnya bukan mewariskan kekuatan super, melainkan mewariskan kemiskinan. Keesokan harinya, Minsuk menetapkan beberapa aturan ketat untuknya. Aturan pertama, ia hanya boleh membawa uang tunai seminimal mungkin. Kedua, ia tidak boleh menolong siapapun. Dan ketiga, ia dilarang mengerahkan tenaga secara berlebihan. Akibat aturan ini, perjalanan Sang Eng menuju kantor menjadi sangat kacau. Ia berjalan dengan langkah super pelan, berhati-hati agar tidak mengeluarkan energi berlebih. Saat berada di tangga, ia melihat seorang nenek yang tampak kesulitan dan berniat menolongnya. Namun ia langsung teringat aturan Minsuk. Sang Eng mengecek isi dompetnya dan akhirnya mengurungkan niat tersebut. Hal itu membuat sang nenek merasa kesal dan memandangnya dengan tatapan tidak suka. Dalam hati, Sang Eng bergumam bahwa seandainya ia memiliki banyak uang, ia pasti bisa menjadi orang yang sangat baik. Aturan itu tanpa sadar justru membuatnya semakin egois. Sikap anehnya pun mulai mengundang kemarahan rekan-rekan kerjanya. Tak lama kemudian, ia dipanggil oleh atasannya. Atasannya mengaku telah menerima banyak laporan mengenai perilakunya yang tidak biasa. Sang Eng sendiri terlihat tidak fokus dan terus menggaruk ruam di pergelangan tangannya yang semakin parah. Di rumah, Minsuk tetap fokus pada rencana membeli apartemen. Setelah menghitung ulang tabungan mereka, ternyata masih kurang sekitar 30 juta won untuk uang muka. Minsuk kemudian memiliki ide lain, yaitu menjual barang milik Sang Eng yang dianggap tidak perlu. Sebagai gantinya, ia mengizinkannya membeli PS5 bekas. Ia pun ditugaskan melakukan COD dan menjual barang-barangnya satu persatu. Setelah semua barang terjual dan uang terkumpul, Sang Eng akhirnya bertemu dengan penjual PS. Namun nasib buruk terjadi. Sekelompok pembuli tiba-tiba memukuli pria itu dan merampas seluruh uangnya. Sang Eng yang saat itu membawa uang tunai sekitar 500.000 won berada dalam dilema besar.
Ia ragu untuk menolong karena tahu uangnya akan habis jika menggunakan kekuatan. Akhirnya, Sang Eng memilih melarikan diri. Ia menangis dan kembali bergumam dalam hati, andai saja ia memiliki banyak uang, ia pasti bisa menjadi orang baik. Setelah itu, ia bermain game dan memperhatikan bahwa pahlawan super di dalam game justru mendapatkan uang setelah menolong orang lain. Ia berpikir, pahlawan itu pasti tidak akan mau membantu siapapun jika setiap pertolongan justru membuatnya kehilangan uang. Keesokan harinya, Sang Eng bertemu dengan ibunya. Dalam pertemuan itu, sang ibu menyadari bahwa ruam di tubuh Sang Eng kini sudah menyebar hingga ke lehernya. Ia mengatakan bahwa ayah Sang Eng dulu juga mengalami penyakit yang sama. Sang ibu kemudian membuatnya terkejut. Ia mengira ibunya akan mewariskan sesuatu yang aneh seperti ayahnya. Namun ternyata, sang ibu memberinya uang jutaan won hasil dari tabungannya sendiri. Ia berharap Sang Eng bisa menjalani hidup yang lebih baik dan tidak bernasib seperti ayahnya. Ibunya juga menyebutkan bahwa Tuan Kang kini mulai berubah, bahkan merencanakan liburan ke Spanyol bersamanya. Sang Eng merasa terharu sekaligus takut. Namun akhirnya, ia mencoba berpikir positif dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Sang Eng menelepon Min Suk untuk memberitahu bahwa ia mendapatkan uang dari ibunya. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, sebuah kecelakaan besar terjadi di hadapannya. Sebuah bus mengalami kecelakaan parah hingga tergantung di tepi jalan dengan banyak penumpang masih terjebak di dalamnya. Situasi ini membuat Sang Eng berada dalam dilema berat. Ia teringat pesan ibunya yang berharap ia tidak hidup miskin seperti ayahnya. Ia juga teringat Min Suk yang ingin hidup mapan bersamanya. Namun di saat yang sama, nalurinya tidak bisa dia melihat nyawa orang lain terancam. Setelah bergulat dengan pikirannya sendiri, Sang Eng akhirnya memutuskan untuk menolong bus tersebut. Ia menggunakan kekuatan supernya, meskipun sadar bahwa uang yang dimilikinya akan habis. Benar saja, uang tabungan yang selama ini dikumpulkan ibunya lenyap dalam sekejap. Namun bersamaan dengan itu, ruam yang selama ini menyebar di tubuh Sang Eng tiba-tiba menghilang. Meski berhasil menyelamatkan banyak orang dan dianggap sebagai pahlawan, Sang Eng justru merasa sangat sedih karena kehilangan segalanya.